Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di Celoteh Keseruan Lani. Hari ini saya mau bahas tentang psikologi. Lagi nungguin nih sahabat saya, seorang psikolog yang akan datang menemani saya untuk membahas sesuatu yang lagi tren pada bulan-bulan ini. Tapi belum datang. Mana nih anak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lama banget sih? Gue udah ngambil minum Iya, duluan. sorry gue gak bisa Sorry. ngambilin. Kita nggak cerita pikir ya? Enggak, social distancing. Aduh, gimana Bu? Ya ampun. Gue tunggu-tunggu nih. Iya nih. Akhirnya janjian. Setelah beberapa bulan janjian, baru sekarang ada waktu. Gue happy banget. Alhamdulillah ya. Oke, mau bahas apa? Mau bahas Gua nih, bisa. ini kan lagi banyak yang baru pada lulus nih. University ya, maksudnya graduate dari university terus mau cari kerja. Oke. Dan biasanya mereka tuh agak-agak takut terutama salah satu anak gue lah yang dia tuh waduh psikotesnya susah mah, mau ikut di lembaga ini, kantor ini itu terkenal psikotesnya, nah gitu. Satu Revo ya? Ya, Revo baru lulus. Nah, terus ada nggak tips nih ya ngerjain itu psikotes biar gampang diterima kerja, tips and triknya lah. Iya sih, gue tuh sering dengar juga kan, gue pernah juga di kerjaan tuh fokusnya memang untuk rekrutmen tuh lah. Nah, kan pas ketemu banget lah nih. anak-anak, apalagi zaman sekarang ya udah Gen X, Gen Y macam-macam, dan emang denger-dengar tuh kayaknya psikotes kayak dilihat sebagai apa ya, kayak Naker gitu iya. ya, rutin, kayaknya itu orang gimana sih, apa harus latihan dulu atau gimana gitu ya. Nah itu. Sebenarnya sih kalau mau masuk kerja tuh simple sih, nggak ada tips khusus karena kan psikotes itu bukan kayak kita tes akademik ya Lan ya, nggak harus lo pinter ini pinter itu, Iya, enggak. bukan Itu tes tuh matematika, bukan tes fisika, matematika, dan bukan lain-lain yang ya. jelimet-jelimet, Iya. enggak. Jadi sebenarnya kuncinya apa? Istirahat cukup ya, oke. lo prepare diri lo, jangan sampai lo besoknya mau ngerjain ngantuk sehingga nggak bisa konsentrasi, karena kan gitu. memang segala sesuatunya itu nanti akan ada instruksinya ya, dan punya batasan waktu. Oh, Nah gitu. itu harus diperhatiin. Nah psikotes sendiri itu sebenarnya menjaring, kayak kita dipotret lah gitu sebenarnya, kepribadian, nah kayak gitulah ya. Kepribadian lo tuh seperti apa sih yang akan match dengan satu culture dan standar dari perusahaan tertentu. Oh, oke. Sebenarnya kayak cari jodoh. Iya. Jadi kalau cari jodoh kayak ya. cari jodoh. Itu nanti Gue dibahas nggak lagi gitu tapi ya. cari jodoh. Agak beda cari jodohnya. Jadi psikotes itu sebenarnya akan memotret seseorang gitu ya dengan gambaran paling utuhnya dari intelijensinya, emosinya gitu ya, dorongan dia, drive-nya seperti apa. Nah itu nanti akan di-matchingin gitu sama standar satu perusahaan. Misalnya tadi ya, perusahaan susah banget, tapi Iya. sebetulnya nggak semua perusahaan standarnya sama loh. Nah makanya itu sama nggak sih tiap perusahaan bahwa psikotes tuh modelnya begini, sampai kan ada buku tuh pedoman misalnya masuk perusahaan nih soal-soalnya contohnya seperti ini, padahal tuh Iya. sebenarnya beda-beda ya. Standarnya yang beda-beda. Kalau psikotes sendiri kan sebenarnya banyak pendekatan ya Lan. Jadi toolsnya bisa pakai macam-macam tergantung perusahaan itu mau ngejaringnya apa. Tapi bahwa satu perusahaan itu pasti punya standar lah. Iya, Kayaknya iya, misalnya lu deh gitu, misalnya perusahaan lo pengen karyawan yang modelnya kayak gimana sih? Lo pengen yang friendly, pengen yang lebih justru detailnya yang lo perlu gitu ya, atau striknya yang lo perlu, itu sangat beda. Oh berarti itu dari penilaian dong ya, Iya. berarti ya. Sementara misalnya soal modelnya ya kayak gitu-gitu Iya, aja. kurang lebih sih misalnya ngukur apa tes IQ-nya Iya. ya, ada beberapa alat tes yang digunakan, tapi ya itu sama sih gitu, maksudnya pasti ada tools tersendiri ya. Tapi kalau balik lagi kenapa sih kok kayaknya susah, sebetulnya gini, pada saat kita nggak keterima gitu ya, nggak lolos psikotes, artinya sebetulnya gambaran diri kita secara personality ini memang nggak jodoh, nggak Nggak cocok sesuai sama dengan si si perusahaan. itu kan diseleksi ya. Bukan Jadi, berarti dia jelek atau dia merasa gue bodoh nih, gue nggak betul. bisa. Oh itu gitu. tapi agak stigma memang Iya, ya, iya, seolah-olah iya, iya. oh kalau gue nggak lulus psikotes nih gue jadinya apalah banyak kualitas negatif yang akhirnya nempel. Padahal enggak, itu masalah cocok atau tidak cocok.
Oh gitu. Cocok atau tidak cocok. Jadi kalau kita keterima di satu perusahaan, ya kita memang dinilai memang cocok dengan culture-nya, dengan standarnya, sehingga kita akan bisa survive dan happy kerja di situ. Oh gitu. Jadi bukan antara benar atau salah ya. Misalnya kita ngerjain tes psikotes kan kayak misalnya penyocokan gambar gitu tuh bukan berarti dia salah atau dia benar ya. Oh gitu. Jadi begitu lo keterima ya berarti lo memang akan happy lah ya. Assume tuh akan happy di situ. Tapi misalnya lo maksa nih, lo nggak cocok sebenarnya. Kan ya ada lah ya, pasti secara realita tuh kekeh gitu pengen di situ. Ujung-ujungnya malah nggak happy lo. Karena itu bukan sesuatu yang akan matching dengan karakter orang tersebut gitu ya. Jadi emang nggak main-main ya tes psikotes ini ya, memang benar-benar salah satu penentu ya. Salah satu penentu iya, tapi bukan satu-satunya ya. Iya, gitu. Tapi yang krusial sih itu tidak menjadikan kualitas seseorang tuh menjadi nggak lulus psikotes berarti aku bodoh gitu, atau aku jelek, atau aku bad guy gitu ya, karakter aku enggak. Lebih jadi karena dari standar sambil ini ya, sambil mencerahkan beberapa yang kemarin mikirnya seperti itu gitu. Jadi kalau menurut aku sih, menurut gue kalau misalnya kita mau psikotes besok, tidur yang cukup, makan yang pokoknya bikin diri kita nyaman. Karena begitu besok melakukan tes kan kita untuk bisa konsen, untuk bisa fokus, itu kan butuh kita nyaman ya gitu. Jadi nggak usah tuh yang repot-repot beli buku, itu tuh gimana? Itu dia. Latihan berbulan-bulan enggak. Enggak ya, jadi nggak terlalu harus banget gitu sebelum psikotes mereka belajar gitu. Kayak anak gue nih kan mau tes masuk satu perusahaan dan dia tuh belajar tes psikotes tuh sampai ada soalnya tuh 500 bahwa satu perusahaan tuh memang akan punya standar nih. Aku pengen yang misalnya tingkat ability-nya, thinkingnya adalah standarnya sekian, ya itu sih wajar ya, namanya masing-masing perusahaan punya standar. Dan kita kan sudah membawa itu semua di diri kita sebetulnya ya kan, gitu. Semua potensi pokoknya berikan yang terbaik di hari itu gitu ya, di tes itu konsentrasi. Kalau nggak tahu nanya, nggak usah takut dianggap aku nggak nangkep, lemot gitu, jangan. Itu jadi bisa nanya ya boleh, pada saat tes boleh itu. banget dong. Kan kita dikasih instruksi dulu semuanya, terus dikasih kesempatan bertanya sampai ngerti prinsip-prinsip pengerjaannya seperti apa. Gitu. Nggak semenakutkan itu ya? Enggak. Cuma itu kadang mungkin secara awam ya, dari omongan-omongan yang bergulir gitu kayaknya ngeri banget gitu, padahal enggak loh. Lebih ngeri ujian itu akhir kayaknya. Dan Ibu Rika ini memang biasa ngetes para fresh graduate atau yang baru mau kerja di bidang psikotes ya. Jadi memang bener nih, tepat banget nih ada di bidangnya. Jadi tipsnya nggak banyak ya, cuma itu doang ya. Tidur cukup, istirahat, nggak stres, percaya diri, percaya diri. Jangan misalnya aduh kok kayaknya aku jadi lebih percaya temanku, terus kita jadi nyontek juga. Nah dan gini, selama psikotes berlangsung tuh ada observasi loh, dan itu juga data. Jadi kalau misalnya sampai ketahuan kita cheating gitu, itu juga akan menjadi catatan yang malah merugikan ya. Kepribadiannya aja udah dicoret dari itu awal kan value ya. kita dari awal, sejak awal kita sudah lihat gitu seperti apa kualitasnya. Terus kalau misalnya aku nyontek berarti kan hasilnya dia ya, bukan aku ya. Dia kalau ternyata lebih sama benar ya. Kalau dia juga salah, kita salah juga. Jadi pokoknya hari itu percaya diri, apapun itu adalah yang terbaik buat kita pasti. Gitu. Sesimpel itu loh ternyata untuk menghadapi tes psikotes ya. Untuk yang pada mau masuk kerja tuh sesimpel itu. Istirahat cukup, tenang ya, happy, percaya diri. Udah segitu aja ternyata. Bawa diri aja lah gitu loh istilahnya. Oke, jadi nggak perlu repot-repot harus persiapan ya untuk latihan sekian ratus atau seribuan soal gitu. Yang penting hari itu begitu kita dikasih soal itu kita serius ya, kita perhatikan instruksinya apa yang kita nggak ngerti kita tanyain gitu. Itu udah kunci banget. Pokoknya keluarin semua potensi kita. Gitu, karena kan kita pengen ngasih potret terbaik gitu ya, gitu loh. Apakah kita memang cocok atau tidak cocok dengan perusahaan itu gitu. Cukup jelas nih, saya juga jadi baru tahu ya, ternyata tuh tipsnya nggak banyak. Tadi seperti yang Ibu Rika sudah jelaskan. Semoga bermanfaat banget tips ini buat yang pada mau ngelamar kerja dan mau tes kerja.
Kita sudah bahas panjang lebar, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab secepatnya. Terima kasih Ibu Rika. Sama-sama. Sahabat gue yang keren deh, pokoknya ini tipsnya oke banget. Mudah-mudahan bisa sharing ke Revo ya. Jadi Ah, bisa lebih dia harus Ada dengerin tips. nih, ya dia harus lihat. Gitu. Oke, share for all, happy together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas panjang lebar, dan kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ke dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab secepat. For all, happy together. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.